Hujan kartu merah. Laga Timnas Indonesia versus Australia hari ini diramal anak indigo. Begini hasilnya. Hujan kartu merah. Laga Timnas Indonesia versus Australia hari ini diramal anak indigo. Begini hasilnya. Ramalan anak indigo Timnas Indonesia diprediksi menang lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Menjelang laga penting antara Timnas Indonesia dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa saat lagi, berbagai prediksi mulai bermunculan. Salah satu yang menarik perhatian adalah ramalan dari seorang ahli tarot yang menggunakan kartu untuk memprediksi jalannya pertandingan. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam upaya merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran pelatih baru, Patrick Kluivert, serta beberapa pemain naturalisasi, tim Garuda diharapkan tampil lebih solid dan siap bersaing di level tertinggi Asia. Menghadapi Australia, yang merupakan salah satu tim terkuat di kawasan Asia, tentu menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Namun, dengan semangat juang tinggi dan strategi yang matang, skuad Garuda optimis bisa memberikan perlawanan sengit. Melalui kanal YouTube, seorang ahli tarot membacakan nasib Timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Hasil pembacaan kartu tarot menunjukkan bahwa keberuntungan berpihak pada Indonesia. Di awal pertandingan, kartu yang keluar untuk Australia menunjukkan tanda kesialan, sedangkan Timnas Indonesia digambarkan memiliki pertahanan yang kokoh. Menurut ahli tarot, simbol dalam kartu menunjukkan bahwa di menit-menit awal, Australia akan mengalami kesulitan, sementara Indonesia mampu menjaga pertahanannya dengan baik. Kartu menunjukkan sebuah pedang yang menancap pada manusia, ini menandakan Australia akan mengalami kesialan di awal laga, ujar sang ahli tarot. Sementara kartu Timnas Indonesia menggambarkan seorang raja yang dijaga oleh 2 ekor hewan, menandakan pertahanan yang sangat kuat. Ramalan tarot juga memperkirakan bahwa Australia akan mencoba melakukan serangan balik di babak pertama. Namun, Indonesia diprediksi sudah lebih dulu menggempur pertahanan lawan, sehingga memiliki peluang unggul lebih awal. Di babak pertama, Australia akan mulai berpikir untuk menyerang balik, tetapi Timnas Indonesia sudah lebih dulu mengambil inisiatif serangan, jelas sang ahli tarot. Pada babak kedua, kartu tarot menggambarkan bahwa Australia akan semakin kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Sebaliknya, skuad Garuda digambarkan memiliki banyak bintang, yang menandakan dominasi permainan dan keberhasilan mereka dalam menyerang. Di babak kedua, kartu Australia menunjukkan hambatan besar dalam menembus pertahanan Indonesia, tambahnya. Sementara Timnas Indonesia terlihat semakin kuat dan memiliki peluang besar mencetak gol tambahan. Berdasarkan prediksi ini, skor akhir pertandingan diperkirakan 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia, dengan masing-masing 1 gol di babak pertama dan kedua. Jika melihat kartu keberuntungan ini, kemungkinan besar Timnas Indonesia akan menang dengan skor akhir 2-0, pungkasnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Australia nanti? Apakah kalian setuju dengan prediksi ramalan anak indigo ahli tarot ini? Atau justru kalian punya prediksi lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Patrick Kluivert! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun ramalan tarot ini tidak bisa dijadikan patokan mutlak, banyak pendukung Timnas Indonesia berharap hasil positif akan benar-benar terjadi di lapangan.
Semua mata kini tertuju pada laga besar yang akan menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Dengan kehadiran pelatih baru Patrick Kluivert dan beberapa pemain naturalisasi, optimisme masyarakat Indonesia semakin tinggi. Tim Garuda kini memiliki kekuatan yang lebih solid dan strategi yang diharapkan bisa menyaingi tim-tim besar Asia. Namun, menghadapi Australia bukan tugas mudah. Sebagai salah satu tim kuat di Asia, mereka memiliki pengalaman dan kedalaman skuad yang lebih matang. Indonesia harus bermain disiplin, menjaga pertahanan dengan baik, serta memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencetak gol. Di luar analisis teknis, ramalan Tarot mengenai pertandingan ini cukup menarik perhatian. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai hiburan semata, tidak sedikit yang berharap prediksi kemenangan Indonesia bisa menjadi kenyataan. Bagaimanapun, sepak bola tetap ditentukan oleh kerja keras, strategi, dan mental bertanding di lapangan. Pertandingan ini akan menjadi ujian sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Jika bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan Australia, ini akan menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia dalam menatap masa depan yang lebih cerah. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Marcelino Ferdinand jadi starter. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia. Pertandingan yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 ini menjadi ujian penting bagi skuad Garuda yang kini ditangani oleh Patrick Kluivert. Dengan persiapan yang cukup singkat, Kluivert diperkirakan akan tetap mempertahankan formasi warisan Shin Tae-yong, yakni 3-4-1-2. Formasi ini dinilai lebih efektif dalam menjaga kekompakan tim yang sudah terbiasa dengan pola permainan tersebut. Strategi Patrick Kluivert, formasi 3-4-1-2 jadi pilihan. Sejak tiba di Australia, tim nasional baru mulai berlatih penuh pada Selasa, 18 Maret 2025. Dengan waktu yang terbatas, Kluivert kemungkinan akan mengandalkan pemain yang sudah memiliki chemistry kuat di lapangan. Salah satu pertanyaan besar adalah soal peran 4 pemain keturunan yang baru bergabung, Emil Audero, Dean James, Joey Pelupesi, dan Ulla Romeni. Dari keempatnya, diperkirakan hanya Joey Pelupesi dan Ulla Romeni yang akan tampil sejak awal laga. Di posisi penjaga gawang, meskipun Emil Audero punya pengalaman lebih, Martin Paes dinilai lebih cocok karena sudah lebih sering berinteraksi dengan lini belakang Indonesia. Sementara itu, Dean James kemungkinan besar tidak akan masuk starting 11 karena sistem permainan yang diterapkan Kluivert tidak terlalu mengandalkan winger kiri. Marcelino Ferdinand jadi kunci di lini tengah. Pada formasi 3-4-1-2, Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai playmaker yang mengatur aliran bola ke lini serang. Di posisi gelandang bertahan, Joey Pelupesi dan Tom Haye akan menjadi poros permainan untuk menyeimbangkan lini tengah. Sementara itu, sektor pertahanan akan diisi oleh 3 bek tangguh, Maes Hilgers, Jai Itzes, dan Rizky Ridho. Di sisi sayap, Kevin Dix dan Kelvin Verdong akan berperan sebagai wingback untuk membantu serangan sekaligus bertahan. Di lini depan, duet Ulla Romeni dan Rafael Struijk akan menjadi andalan dalam membongkar pertahanan Australia. Kombinasi kecepatan dan ketajaman mereka diharapkan bisa menjadi senjata utama timnas Indonesia dalam laga ini. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Australia, 3-4-1-2. Kiper Martin Paes. Bek Maes Hilgers, Jai Itzes, Rizky Ridho. Gelandang Kevin Dix, Tom Haye, Joey Pelupesi, Kelvin Verdong. Playmaker Marcelino Ferdinand. Striker Rafael Struijk, Ulla Romeni. Dengan komposisi ini, timnas Indonesia berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada Australia. Menarik untuk menantikan bagaimana strategi Kluivert dalam membawa Garuda meraih hasil positif di laga krusial ini. Lebih lanjut, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan waktu persiapan yang sangat singkat, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan mempertahankan formasi yang sudah familiar bagi para pemain, yaitu 3-4-1-2. Keputusan ini masuk akal agar tim tidak perlu beradaptasi dengan sistem baru dalam waktu terbatas. Di lini pertahanan, Martin Paes tampaknya masih menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang, meskipun Emil Audero memiliki pengalaman lebih di level Eropa. Chemistry yang sudah terjalin antara Paes dan lini belakang menjadi faktor utama dalam keputusan ini. Sementara itu, Maes Hilgers, Jai Itzes,
dan Rizky Ridho akan berusaha menjaga ketahanan pertahanan dari tekanan pemain-pemain Australia yang secara fisik lebih unggul. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand kembali dipercaya sebagai playmaker yang bertugas menghubungkan permainan dari lini belakang ke depan. Kehadirannya sangat krusial karena kreativitasnya dibutuhkan untuk membongkar pertahanan lawan. Tom Haye dan Joey Pelupesi juga diharapkan bisa memberikan keseimbangan, terutama dalam transisi bertahan dan menyerang. Di sisi serangan, Ula Romeni dan Rafael Struijk kemungkinan besar menjadi andalan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Kecepatan dan ketajaman mereka bisa menjadi ancaman bagi lini belakang Australia, terutama jika mendapat suplai bola yang cukup dari lini tengah dan sayap. Secara keseluruhan, pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Australia punya keunggulan pengalaman dan kualitas individu, tetapi jika tim Garuda mampu bermain disiplin dan memanfaatkan celah di pertahanan lawan, peluang untuk meraih hasil positif tetap terbuka. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar, tetapi inilah momen untuk menunjukkan bahwa Garuda tidak pernah gentar. Kualitas lawan mungkin lebih unggul di atas kertas, tapi sepak bola bukan hanya soal statistik. Ini tentang semangat, kerja keras, dan keyakinan. Setiap pemain di lapangan membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Jangan biarkan rasa takut atau tekanan menghambat langkah kalian. Percaya pada kemampuan sendiri, bermain dengan hati, dan berjuang sampai peluit akhir berbunyi. Kemenangan bukan hanya tentang skor, tapi juga tentang kebanggaan dan perjuangan tanpa kenal lelah. Apapun hasilnya, selama kalian memberikan yang terbaik, Indonesia akan selalu bangga. Ayo, Garuda! Terbang tinggi dan buktikan bahwa kalian layak bersaing di level tertinggi. Patrick Kluivert optimis timnas Indonesia bisa raih hasil positif lawan Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengakui bahwa pertandingan melawan Australia akan menjadi tantangan besar bagi skuadnya. Meski begitu, ia tetap optimis Garuda bisa membawa pulang hasil positif. Pertandingan ini merupakan bagian dari laga ke-7 Grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel sengit ini akan digelar di Stadion Sydney Football, Australia, pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pertemuan kedua yang menentukan. Ini bukan pertama kalinya Indonesia dan Australia berhadapan di kualifikasi kali ini. Sebelumnya, pada pertemuan di Jakarta, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 10 September 2024. Namun, situasinya kini berbeda. Skuad Garuda telah mengalami banyak perubahan dengan kedatangan sejumlah pemain naturalisasi serta kepemimpinan baru di bawah Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu resmi menangani timnas Indonesia sejak awal Januari 2025, membawa harapan baru bagi tim. Fokus pada kemenangan. Meski laga ini diprediksi sulit, Kluivert tetap mematok target tinggi. Ia menegaskan bahwa timnya datang ke Australia bukan sekadar untuk bermain, tetapi untuk meraih kemenangan. Kami kesini untuk mendapatkan hasil terbaik, dan hasil terbaik berarti kemenangan, ujar Kluivert, dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, 19 Maret 2025. Ia juga menambahkan bahwa meski Australia adalah lawan yang tangguh, ia percaya pada kemampuan timnya untuk tampil maksimal. Tentu saja, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Namun, saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, lanjutnya. Skuad lengkap, siap tempur. Saat ini, timnas Indonesia telah tiba di Australia dan menjalani latihan persiapan. Sebanyak 29 pemain diboyong untuk menghadapi laga penting ini, termasuk pemain-pemain yang baru saja bergabung dalam skuad Garuda. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Indonesia, mengingat mereka masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dalam sistem kualifikasi, hanya 2 tim teratas yang otomatis mendapatkan tiket ke putaran final, sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak tambahan. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 6 poin. Dengan semangat juang tinggi dan persiapan matang, timnas Indonesia siap memberikan perlawanan maksimal demi mengamankan peluang ke Piala Dunia. Apakah Garuda mampu menaklukkan Australia di kandangnya? Kita tunggu hasilnya di laga nanti. Lebih lanjut, pertandingan melawan Australia jelas menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Meski pada pertemuan sebelumnya Garuda mampu menahan imbang tanpa kebobolan, kali ini situasinya berbeda. Australia bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh suporternya, sementara Indonesia datang dengan sejumlah perubahan dalam skuad dan tim pelatih. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru membawa harapan segar. Dengan pengalaman dan visinya,
ia bisa memberikan strategi berbeda yang mungkin membuat timnas Indonesia lebih kompetitif. Ditambah lagi, kedatangan pemain naturalisasi baru bisa menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas permainan tim. Optimisme Kluivert juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak datang hanya untuk bertahan. Tim ini ingin bersaing dan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di level Asia. Namun, tantangan tetap ada. Australia dikenal sebagai tim yang kuat secara fisik dan disiplin dalam bertahan, sehingga timnas Indonesia harus bermain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Situasi di klasemen juga membuat laga ini semakin krusial. Indonesia masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tetapi mereka harus mendapatkan hasil maksimal di setiap pertandingan tersisa. Kegagalan meraih poin bisa membuat perjuangan semakin sulit, mengingat ketatnya persaingan di grup C. Secara keseluruhan, pertandingan ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Kluivert. Jika mereka bisa menunjukkan performa yang solid dan mampu bersaing dengan Australia, itu akan menjadi sinyal positif untuk masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Australia, tetapi inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Garuda adalah tim yang pantang menyerah. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, selama ada kerja keras, disiplin, dan kepercayaan diri. Jangan gentar menghadapi lawan di kandangnya sendiri. Justru di laga inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan yang terbaik di Asia. Ingat, sepak bola bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga strategi, semangat, dan mentalitas juara. Bermainlah dengan hati, untuk bangsa dan seluruh pendukung yang percaya pada kalian. Setiap tetes keringat yang kalian keluarkan adalah perjuangan untuk kebanggaan merah putih. Apapun hasilnya, pastikan kalian pulang dengan kepala tegak karena telah memberikan yang terbaik. Garuda tidak pernah takut terbang tinggi. Berjuanglah sampai peluit akhir berbunyi. Inter Milan tertarik rekrut Jai Idzes, pemain bertahan timnas Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia, Jai Idzes, kembali menjadi sorotan setelah tampil gemilang dalam beberapa pertandingan bersama Venezia FC di Serie A Italia. Pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan menarik minat sejumlah klub elit, termasuk Inter Milan. Inter Milan kirim pemandu bakat. Jurnalis asal Italia, Nicolo Schira, mengungkapkan bahwa Inter Milan telah mengirimkan pemandu bakatnya untuk mengamati langsung performa Jai Idzes saat Venezia menghadapi Atalanta di Gewi Stadium pada 1 Maret 2025. Dalam laga tersebut, Jai Idzes berhasil menjaga pertahanan timnya tetap solid, membuat lini depan Atalanta kesulitan mencetak gol. Inter Milan telah mengirimkan pencari bakat mereka untuk mengamati Jai Idzes dalam laga Atalanta versus Venezia, tulis Nicolo Schira melalui akun media sosialnya pada 19 Maret 2025. Dilirik 3 klub raksasa Italia. Selain Inter Milan, 3 klub besar lainnya juga dikabarkan memantau perkembangan pemain kelahiran Mierlo, Belanda, tersebut. Atalanta, Napoli, dan AC Milan telah mengawasi performa Jai Idzes selama sebulan terakhir, mempertimbangkan kemungkinan merekrutnya pada bursa transfer mendatang. Dalam 4 laga terakhirnya bersama Venezia, Jai Idzes tampil konsisten dengan mencatatkan 3 clean sheet. Satu-satunya kebobolan terjadi saat menghadapi Como pada 8 Maret 2025, ketika Nanitamo Ikone mencetak gol di menit ke-49. Sayangnya, hasil imbang dalam 4 laga terakhir membuat Venezia masih berjuang keluar dari zona degradasi. Fokus bela timnas Indonesia. Di tengah spekulasi transfer yang berkembang, Jai Idzes tetap fokus pada tugasnya bersama timnas Indonesia. Ia bersiap menghadapi Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Sydney pada 20 Maret 2025. Performa apiknya di level klub dan tim nasional semakin memperkuat peluangnya untuk mendapatkan kontrak dengan klub besar Eropa. Jika berhasil pindah ke Inter Milan atau klub besar lainnya, Jai Idzes bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang berkarier di level tertinggi Serie A bersama tim papan atas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jai Idzes layak berseragam Inter Milan atau lebih baik bertahan di Venezia untuk mendapatkan lebih banyak jam bermain? Lebih lanjut, Jai Idzes kembali menjadi sorotan, terutama setelah performa impresifnya bersama Venezia di Serie A. Inter Milan kini dikabarkan tengah memburu tanda tangannya, dengan pemandu bakat mereka sudah mengamati permainannya secara langsung. Ketertarikan ini bukan tanpa alasan, mengingat Jai mampu menjaga lini belakang timnya dengan solid, bahkan sukses meraih beberapa clean sheet dalam pertandingan terakhir. Selain Inter Milan, klub-klub besar lain seperti Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga dikabarkan memantau perkembangan sang bek. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya semakin ketat, yang menunjukkan betapa berharganya pemain berusia 24 tahun ini di pasar transfer.
Di sisi lain, Jai Itzes sedang bersiap membela timnas Indonesia dalam laga penting melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya di skuad Garuda tentu memberikan tambahan kekuatan di lini belakang. Performa apiknya di kompetisi Eropa bisa menjadi modal besar untuk membantu Indonesia meraih hasil positif. Namun, ada tantangan besar yang menanti. Venezia masih berkutat di zona degradasi, yang bisa menjadi faktor dalam keputusan masa depannya. Jika klubnya terdegradasi, Jai mungkin lebih terbuka untuk pindah ke tim yang lebih stabil di Serie A. Hal ini bisa menjadi peluang emas bagi klub-klub peminat untuk segera mengamankan jasanya. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting dalam karir Jai Itzes. Ia tidak hanya menjadi andalan di klubnya tetapi juga mulai mendapatkan pengakuan lebih luas di level internasional. Bagaimana akhirnya masa depannya akan bergantung pada performanya dalam beberapa laga mendatang serta keputusan klub yang ingin merekrutnya. Jai Itzes sedang berada di titik penting dalam karirnya, dan ini adalah saatnya untuk terus berjuang serta membuktikan diri. Perjalanan dari bermain di kasta bawah hingga menjadi incaran klub besar adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa membawa seseorang ke puncak. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Entah itu menjaga Venezia tetap di Serie A atau membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, setiap pertandingan adalah panggung untuk menunjukkan kualitas terbaik. Jangan takut dengan tekanan, justru dari tekananlah lahir para juara sejati. Tetaplah fokus, terus berkembang, dan percaya pada proses. Kesempatan besar mungkin hanya datang sekali, dan ketika itu tiba, pastikan untuk siap mengambilnya. Tidak ada batasan bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Media Australia kritik Patrick Kluivert, bandingkan dengan Tony Popovic. Beberapa media di Australia menyoroti kualitas pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang dinilai tidak terlalu istimewa. Bahkan, ia disebut selevel dengan Tony Popovic, pelatih timnas Australia. Laga antara timnas Indonesia dan timnas Australia akan berlangsung dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Sydney Football, Australia, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dua pelatih mediocre. Media Australia The Roar menyebut bahwa baik Kluivert maupun Popovic bukanlah pelatih dengan rekam jejak impresif. Mereka menyoroti keputusan pemilihan pemain yang dilakukan Popovic serta perjalanan karir Kluivert yang dianggap belum menunjukkan prestasi berarti. Pertandingan ini bukan sekadar laga kualifikasi Piala Dunia biasa. Ini juga akan menjadi pertemuan dua pelatih yang dianggap tidak meyakinkan, Tony Popovic, yang pemilihan pemainnya memunculkan banyak pertanyaan, serta Patrick Kluivert, yang sejauh ini belum membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih top, tulis The Roar. Lebih lanjut, media tersebut mempertanyakan apa yang akan disajikan dalam duel ini jika kedua tim dipimpin oleh pelatih dengan rekam jejak yang diragukan. Kekhawatiran supporter. Selain meragukan kualitas Kluivert dan Popovic, The Roar juga menyoroti keresahan para penggemar sepak bola di kedua negara. Mereka menyebut bahwa baik di Indonesia maupun Australia, banyak yang merasa kurang yakin dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih masing-masing. Bagi supporter Australia, strategi Popovic terlihat membingungkan dan pemilihannya sebagai pengganti Graham Arnold dianggap tidak meyakinkan. Sementara bagi pendukung Indonesia, masih ada kekhawatiran apakah Kluivert benar-benar mampu membawa tim ini ke level yang lebih tinggi, tambah media tersebut. Namun, semua spekulasi ini hanya bisa terjawab saat pertandingan berlangsung. Apakah Kluivert bisa membuktikan diri dan membawa Indonesia meraih hasil positif? Ataukah kritik yang diberikan media Australia memang memiliki dasar yang kuat? Jawabannya akan diketahui setelah peluit panjang berbunyi di Stadion Sydney Football. Lebih lanjut, media Australia punya hak untuk mengkritik, tetapi menyebut Patrick Kluivert sebagai pelatih mediocre tanpa mempertimbangkan perkembangan timnas Indonesia terasa terlalu cepat menyimpulkan. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Kluivert memang belum memiliki rekam jejak yang luar biasa, tetapi mengabaikan potensi yang sedang ia bangun bersama tim adalah hal yang kurang adil. Di sisi lain, kritik terhadap Tony Popovic di Australia menunjukkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghadapi skeptisisme terhadap pelatihnya. Popovic dianggap tidak memberikan harapan besar bagi Socceroos, terutama setelah menggantikan Graham Arnold yang punya rekam jejak lebih kuat. Menariknya, duel antara Indonesia dan Australia kini bukan hanya soal pertemuan dua tim nasional bertetangga, tetapi juga ajang pembuktian bagi kedua pelatih. Jika Kluivert bisa membawa Indonesia tampil solid atau bahkan menang, kritik yang ia terima bisa berubah menjadi pujian. Sebaliknya, jika Indonesia tampil buruk, maka opini media Australia bisa saja semakin tajam.
Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal reputasi masa lalu, tetapi tentang bagaimana seorang pelatih membentuk timnya di masa sekarang. Semua kritik ini mungkin hanya akan menjadi latar belakang jika Kluivert mampu membuktikan kualitasnya di lapangan. Kritik adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Patrick Kluivert dan timnas Indonesia kini berada di bawah sorotan, tapi justru disinilah kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar bahan perbincangan media. Setiap tim hebat pernah diragukan, setiap pelatih besar pernah dikritik. Tapi mereka yang terus bekerja keras, percaya pada proses, dan menjawab keraguan dengan aksi di lapanganlah yang akan dikenang. Jadikan setiap kata negatif sebagai bahan bakar untuk berjuang lebih keras. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang lebih diunggulkan di atas kertas, tetapi siapa yang lebih siap bertarung di lapangan. Indonesia sudah sering membuktikan bahwa semangat juang bisa mengalahkan prediksi. Kini saatnya membungkam kritik dengan kerja nyata. Patrick Kluivert terpukau dengan latihan perdana timnas Indonesia di Australia. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan kesan pertamanya setelah memimpin sesi latihan perdana skuad Garuda di Australia. Latihan ini menjadi langkah awal dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia akan bertemu Australia dalam laga krusial. Skuad Garuda kini telah lengkap, memungkinkan tim pelatih untuk menggelar latihan penuh. Sesi latihan perdana digelar di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney, pada Selasa, 18 Maret 2025. Para pemain mulai menjalani latihan intensif demi menghadapi laga ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Laga ini menjadi penentu nasib timnas Indonesia, yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Jika berhasil meraih kemenangan, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Kesan Kluivert, permainan berkualitas tinggi. Setelah resmi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025, ini menjadi latihan perdana Kluivert bersama Jai Itzes dan kawan-kawan. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku terkesan dengan kualitas permainan skuad asuhannya, terutama dalam hal penguasaan bola. Kesan pertama saya sangat baik. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka, ujar Kluivert, dikutip dari laman resmi PSSI, Selasa, 18 Maret 2025. Dalam sesi latihan ini, Kluivert memberikan berbagai latihan penguasaan bola dan umpan, yang dieksekusi dengan baik oleh para pemain. Mantan bintang Barcelona itu senang melihat bagaimana bola mengalir cepat dalam permainan skuad Garuda. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Cara mereka mengalirkan bola menunjukkan pertanda yang baik serta kecepatan yang bagus. Saya sangat puas dengan sesi latihan pertama ini. Fisik pemain tetap prima meski perjalanan panjang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi timnas Indonesia adalah perjalanan panjang menuju Australia, yang berpotensi mempengaruhi kebugaran pemain. Namun, Kluivert memastikan bahwa Maes Hilgers dan rekan-rekan tetap dalam kondisi prima dan bersemangat menjalani latihan. Ya, mereka memang menjalani penerbangan panjang, tetapi mereka tetap dalam kondisi bugar dan terlihat menikmati latihan, tambahnya. Kesiapan fisik ini menjadi kabar baik menjelang laga kontra Australia, di mana Indonesia membutuhkan energi maksimal untuk menghadapi tekanan dari tim tuan rumah. Kesempatan emas menuju Piala Dunia 2026. Laga melawan Australia menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sesuai regulasi, 2 tim teratas Grup C otomatis lolos ke putaran final, sementara tim peringkat ketiga harus menjalani babak playoff yang lebih menantang. Jika mampu mengalahkan Australia, timnas Indonesia berpotensi naik ke peringkat kedua dan menggeser posisi Soceros. Dengan sisa pertandingan yang masih harus dimainkan, peluang untuk tampil di ajang 4 tahunan terbesar di dunia ini semakin terbuka. Fokus dan optimisme jelang laga krusial. Patrick Kluivert berharap para pemainnya bisa mempertahankan performa baik yang ditunjukkan selama latihan dan menerapkannya dalam pertandingan nanti. Kecepatan dan kualitas penguasaan bola akan menjadi senjata utama timnas Indonesia dalam menghadapi tekanan dari Australia. Kami harus tetap fokus dan bermain dengan percaya diri. Saya yakin dengan kemampuan tim ini, tutup Kluivert. Dengan semangat dan persiapan matang, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar melawan Australia dan mengukir sejarah baru di kancah sepak bola internasional. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan perkembangan positif bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Latihan perdana yang berjalan dengan baik di Australia menjadi sinyal positif jelang pertandingan krusial melawan tuan rumah.
Kluivert tampaknya cukup puas dengan performa pemain, terutama dalam aspek penguasaan bola dan kecepatan permainan, yang bisa menjadi kunci menghadapi tekanan dari Australia. Meskipun perjalanan jauh bisa menjadi tantangan tersendiri, kondisi fisik pemain yang tetap prima menjadi keuntungan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa persiapan tim dilakukan dengan baik, termasuk dari sisi pemulihan dan manajemen kebugaran. Dengan laga yang sangat menentukan di depan mata, aspek mental dan strategi akan menjadi faktor krusial dalam menghadapi Australia, yang dikenal dengan permainan fisik dan pressing ketat. Secara keseluruhan, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, tetapi tantangan yang dihadapi juga besar. Jika para pemain bisa menerapkan strategi Kluivert dengan disiplin dan memanfaatkan momentum positif ini, bukan tidak mungkin Indonesia bisa meraih hasil bersejarah. Kuncinya ada pada konsistensi, fokus, dan keberanian menghadapi tekanan besar dalam pertandingan nanti. Timnas Indonesia sedang berada di momen krusial, dan inilah saatnya untuk membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Perjalanan ini bukan sekadar tentang menang atau kalah, tetapi tentang perjuangan, kebanggaan, dan tekad untuk membawa Merah Putih ke level yang lebih tinggi. Setiap tetes keringat di lapangan, setiap latihan yang dijalani, dan setiap strategi yang dipersiapkan adalah langkah menuju sejarah. Australia memang lawan tangguh, tapi bukan tidak mungkin dikalahkan. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, Indonesia bisa memberikan kejutan. Percaya pada diri sendiri, percaya pada tim, dan percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Jangan takut menghadapi tantangan, karena kemenangan besar hanya datang bagi mereka yang berani berjuang sampai akhir. Indonesia bisa. Majulah Garuda!